Shalom, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sejenak menghayati peristiwa salib ketika Yesus disalibkan dan mengalami kematian. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam keterbatasan, kekurangan, kelemahan, dan dosa kami, di saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, menghayati penyaliban-Mu, menghayati kematian-Mu bagi penebusan dan penyelamatan kami. Tolonglah kami Tuhan, agar melalui firman-Mu kami terus percaya kepadamu. Mohon ampun atas dosa kami. Dalam nama-Mu ya Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Ibu Bapak Saudara, pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari kitab Injil Lukas. Kematian Yesus menurut versi Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 49. Lukas 23 ayat 44 sampai 49. Demikian bunyinya. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, bumi meratap, bumi bersedih, dan matahari tak rela menampakkan dirinya, memancarkan cahayanya, pertanda berduka, bersedih atas proses penyaliban dan kematian Yesus. Dunia menjadi gelap karena kesedihan, karena duka cita. Hening mewarnai proses penyaliban dan kematian Yesus. Seperti yang disampaikan oleh firman, bumi gelap, matahari tak bersinar, tabir bait suci terbelah dua. Kesedihan mendalam, tangisan, ratapan
berpadu menyaksikan peristiwa itu. Tak ada banyak kata, tak ada banyak ungkapan selain melihat, menyaksikan apa yang terjadi itu. Tetapi ada pengakuan setelah peristiwa itu terjadi, pengakuan dari seorang yang selama ini getol dengan pemimpin-pemimpin, termasuk di dalamnya getol bersama para ahli Taurat dan imam-imam untuk menyalibkan Yesus. Pengakuan itu di ayat 47. Sungguh orang ini adalah orang benar. Yesus adalah orang benar. Tetapi dia diperhadapkan dengan kematian. Via dolorosa, berakhir disalib dan Yesus mati. Jalan sengsaranya berakhir di kematian. Sekali lagi, sungguh Yesus orang benar, tapi berakhir disalibkan dan mati. Apa artinya semuanya itu? Ada penyesalan setelah menyaksikan proses penyaliban dan kematian itu. Di ayat 48, dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Penyesalan, menyesali perbuatan, menyesali sifat dan sikap yang tidak lagi toleran terhadap kebenaran. Penyesalan itu muncul setelah penyaliban dan kematian Yesus terjadi. Jika demikian, apa artinya penyesalan yang demikian? Yesus menyadarkan orang yang menyaksikan peristiwa penyaliban dan kematiannya. Di ayat 46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Menyerahkan nyawa di hadapan Allah. Yesus mengajar orang. Yesus mengingatkan orang waktu itu, termasuk mengingatkan kita semua di masa kini, bahwa hal nyawa bukan milik orang, bukan milik manusia. Nyawa yang membuat kita hidup, nyawa
yang membuat kita dapat berjalan mengitari kehidupan yang dikaruniakan Allah bukan milik manusia. Dia milik Tuhan. Dia milik Allah. Yesus memberi pengajaran walaupun sudah disalib menuju kepada kematian. Memberi pesan, hati-hati dengan upaya manusia menghilangkan nyawa orang. Bukankah manusia seringkali tega menghilangkan nyawa orang? Bukankah seringkali manusia dengan mudah menghilangkan nyawa orang? Dari apa yang dikatakan oleh Yesus, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nyawa adalah milik Allah. Tidak hak manusia untuk mengambilnya. Ini juga menjadi kritik bagi pembesar-pembesar, ahli-ahli Taurat, para imam yang dengan mudah memutuskan untuk menghilangkan nyawa Yesus. Padahal dalam diri mereka tidak ada hak untuk itu. Tapi tidak mengapa. Semua sudah terjadi. Yesus bersedia disalibkan. Yesus bersedia mati di tangan keputusan manusia yang berdosa, di tangan keputusan manusia yang punya kekurangan dan kelemahan. Ia mau masuk dalam realita itu. Nyawanya yang mahal, nyawanya yang benar dihilangkan oleh manusia melalui proses kematian. Tetapi ia tetap mengingat, menyerahkan nyawanya kepada Tuhan karena dia sadar betul bahwa nyawa itu milik Tuhan. Tidak ada hak bagi kita untuk menghilangkan nyawa. Tetapi salib, kematian Yesus menjadi pertanda betapa tega, betapa sadis manusia yang tidak lagi mengenal, yang tidak lagi peduli tentang nyawa itu sendiri. Yesus disalibkan, Yesus mati, kegelapan matahari tak bersinar, pertanda duka mendalam. Yesus mati dan disalibkan, tinggalkan penyesalan mendalam dari orang-orang yang berusaha, yang getol memperjuangkan supaya Yesus disalib. Menyesal dan menyesal. Semoga orang yang demikian bertobat sambil menantikan kedatangan Yesus untuk menyelamatkan. Sebab kematiannya adalah penebusan bagi semua orang yang melakukan kesalahan. Penebusan bagi semua orang yang salah mengambil keputusan. Nyawa milik Tuhan dan berada di tangan Tuhan, tidak dalam keputusan manusia. Kita hanya diberi kepercayaan untuk hidup dan menikmati hidup itu, mensyukuri hidup itu kepada Tuhan. Dengan nyaring Yesus mengungkapkan, "Kuserahkan nyawaku kepadamu ya Allah." Ingatkan kita, jangan main-main dengan nyawa orang, karena itu Tuhan punya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, di Jumat Agung yang penuh makna ini,
kiranya penghayatan iman kita terus dilakukan. Betapa sadisnya manusia. Ketika kepentingan, ketika kecemburuan, ketika prasangka itu menjadi pembenaran dari sebuah keputusan. Membenarkan keputusan yang salah, membenarkan keputusan yang keliru, tidak berpikir lagi tentang nyawa orang lain, tentang nyawa sesamanya. Mengapa tidak memikirkan? Karena egoisme kehidupan mewarnai perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Menghayati Jumat Agung sambil kita mengingat nyawa adalah milik Allah, pertama. Yang kedua, sambil kita mengingat bahwa Yesus mau diperlakukan demikian agar ia menebus, agar manusia diselamatkan. Bertobat adalah jalan terbaik untuk kita lakukan dalam hidup kita. Menyambung silaturahmi, persaudaraan kekeluargaan satu terhadap yang lain. Di tengah perbedaan, biarkanlah itu bertumbuh, perbedaan-perbedaan itu. Tetapi menghilangkan nyawa, jangan. Itu nanti keputusan Tuhan. Jumat Agung adalah masa kita hayati derita kematian Yesus, sambil kita berucap di hadapan Tuhan, ampunilah kami orang-orang yang berdosa ini. Mereka yang mengasihi Yesus sejak dari awal, mereka yang mencintai Yesus sejak dari awal, diwujudkan dengan mengikuti kemana Yesus pergi, hanya diam 1000 bahasa. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Hanya melihat, tak lagi kuat berkata, tak lagi kuat berucap. Menantikan apa yang terjadi selanjutnya. Sekali lagi ibu bapak saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, jalan terbaik bagi kita kalau kita menghayati kematian Kristus adalah memohon kepada Tuhan, ampuni kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ampuni semua orang yang keliru memutuskan penyaliban yang berakhir pada kematian Kristus. Kita tidak punya hak. Otoritas hidup dan mati manusia ada di tangan Tuhan. Berbenah untuk terus percaya. Sadarkan diri, tingkatkan iman, kuatkan pengharapan bahwa apalah manusia. Manusia selalu cenderung salah dan berdosa. Tapi ingat, Yesus menebus dan Yesus mengampuni. Itulah Tuhan. Jika ia berteriak dengan suara nyaring, Tuhan, kuserahkan nyawaku kepadamu. Ingatkan kita agar dalam hidup ini kita akui nyawa adalah milik Tuhan, hidup mati kita ada di tangan Tuhan, maka hendaknya arah berpikir kita, arah perasaan kita, arah logika kita
adalah memuji, memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Menyesali kemudian tak berguna. Tetapi sekarang, percayalah, Yesus Juru Selamat dunia, Yesus Juru Selamat kita, Dialah Tuhan yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Kita bersyukur karena Yesus mendekatkan kita dengan Tuhan. Kita bersyukur hanya Yesus yang mampu dan mau rela diperlakukan tak adil, diperlakukan tak manusiawi oleh sesamanya. Karena Dia tahu manusia bersalah, dan dalam konteks hidup manusia yang bersalah, Ia tawarkan pengampunannya. Kita diampuni dan kita diselamatkan oleh Yesus. Oleh karena itu, dalam hidup pribadi, hidup keluarga, hidup berjemaat, bergereja, berbangsa dan bernegara, tundukkan diri, akui Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau baik dan mulia. Hidup kami kuserahkan pada keputusan-keputusan-Mu. Di tengah dunia yang penuh tantangan, persoalan, dan pergumulan, di tengah dunia yang penuh dengan tirani, di antara manusia saling membenci, saling membunuh, nyatakanlah kuasa-Mu. Kuserahkan nyawa-Mu, nyawa yang Engkau ungkapkan itu, hendaknya menyadarkan kami untuk akui Tuhan, untuk tidak melakukan tindakan semena-mena dalam hidup sesama kami. Semua kami hidup itu karena Engkau, dan jika kami mati, karena itu kuasa-Mu. Nyawa kami Engkau punya, dan semua terletak pada keputusan-keputusan-Mu. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kita akui Kristus, kita percaya kepadanya bahwa cinta kasih-Nya agung bagi kita. Kita hanya mau berucap, makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang mengerti hidup kami. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dari firman-Mu kami sadar bahwa keputusan-keputusan manusia untuk menyalibkan dan menghilangkan nyawa-Mu adalah tindakan yang salah. Kami percaya penyaliban dan kematian mengampuni semua orang, semua kami. Jadikan kami anak-anak-Mu untuk taat dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh sayang. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Terima kasih atas firman. Kiranya firman ini menguatkan iman kami, karena Engkau mengajar kebaikan agar hidup kami benar
di hadapan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat menghayati Jumat Agung, penyaliban dan kematian Kristus. Yakinlah bahwa hanya dengan pengakuan akan kekurangan, kelemahan, dan dosa kita, Tuhan mengampuni dan hidup kita tetap dalam berkat-Nya. Tuhan memberkati ibu bapak sekalian. Amin dan shalom. Terima kasih.